Pernahkah kamu membayangkan 313 prajurit yang persenjataannya seadanya harus berhadapan dengan 1.000 prajurit super lengkap dengan kuda dan unta terbaik? Ini bukan adegan film, tapi ini adalah kisah nyata Perang Badar, sebuah pertempuran yang mengubah arah sejarah selamanya. Bagaimana mungkin pasukan yang jauh lebih kecil dan kalah dalam segala hal bisa meraih kemenangan yang mustahil? Ayo kita telusuri bersama kisah epik ini. Semuanya berawal pada bulan Ramadan, tahun kedua setelah hijrah. Kaum muslimin di Madinah mendengar kabar bahwa sebuah kafilah dagang besar milik kaum Quraisy Makkah akan melintas. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa kekayaan yang sangat besar. Sebagian besar adalah hasil rampasan dari harta kaum muslimin yang terpaksa mereka tinggalkan saat hijrah dari Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat awalnya hanya berniat untuk mencegat kafilah ini sebagai balasan atas apa yang telah mereka alami. Pasukan muslimin pun berangkat dengan kekuatan sekitar 313 orang. Kebanyakan dari mereka hanya berjalan kaki, hanya ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang harus mereka tunggangi secara bergantian. Perlengkapan perang mereka pun sangat sederhana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa misi sederhana ini akan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Di sisi lain, Abu Sufyan yang cerdik mencium adanya pergerakan dari kaum muslimin. Ia segera mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Berita ini sontak membakar amarah para pembesar Quraisy. Tanpa pikir panjang, mereka segera menyiapkan pasukan perang terkuat yang pernah ada. 1.000 prajurit dengan persenjataan lengkap, baju zirah, ratusan kuda, dan dipimpin oleh para jenderal perang paling berpengalaman seperti Abu Jahal. Tujuan mereka satu, menghancurkan kaum muslimin untuk selamanya. Ketika Rasulullah dan para sahabat mengetahui bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah kafilah dagang, melainkan pasukan perang 3 kali lipat lebih besar, suasana menjadi tegang. Ini adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan bermusyawarah. Beliau bertanya, "Bagaimana pendapat kalian, para sahabat dari kaum muhajirin, seperti Abu Bakar dan Umar?" Dengan sigap menyatakan kesetiaan mereka. Kemudian, seorang sahabat dari Ansar bernama Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan memberikan jawaban yang menggetarkan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Demi Allah, jika engkau membawa kami mengarungi lautan, kami akan mengarunginya bersamamu. Kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk menanti di sini.' Tapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu.'" Mendengar janji setia yang luar biasa ini, wajah Rasulullah berseri-seri. Dengan keyakinan penuh, pasukan muslimin pun bergerak menuju lembah Badar. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah tidak henti-hentinya berdoa, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga selendangnya terjatuh. Beliau memohon pertolongan Allah, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini kalah hari ini, Engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini." Doa yang tulus ini menunjukkan betapa krusialnya pertempuran ini bagi masa depan Islam. Dan pada tanggal 17 Ramadan, kedua pasukan akhirnya berhadapan. Di atas kertas, kaum muslimin tidak punya peluang sama sekali. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah menurunkan pertolongannya. Hujan turun membasahi lembah, membuat pijakan kaum muslimin
menjadi kokoh, sementara area kaum Quraisy menjadi becek dan licin. Allah juga mengirimkan 1.000 malaikat untuk ikut bertempur bersama kaum muslimin, memberikan kekuatan dan menanamkan rasa takut di hati musuh. Pertempuran pun berkecamuk dengan semangat iman yang membara dan taktik perang jenius dari Rasulullah. Pasukan kecil ini mampu memporak-porandakan barisan musuh yang sombong. Satu persatu, para pemimpin Quraisy yang paling memusuhi Islam, termasuk sang Firaun umat ini, Abu Jahal, tewas di medan perang. Kemenangan gemilang pun diraih oleh kaum muslimin. Perang Badar bukan hanya sekedar kemenangan militer. Ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu ada. Kemenangan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada jumlah atau persenjataan, melainkan pada kekuatan iman, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Sang Pencipta. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, selama kita berada di jalan kebenaran dan senantiasa memohon pertolongannya, tidak ada yang mustahil. Kisah Perang Badar akan selalu menjadi inspirasi abadi bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.